of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita akan langsung mulai. Om Bob, kita tahu kalau KPK terus-menerus memberantas tindakan-tindakan korupsi di Indonesia. Bahkan ternyata banyak juga perusahaan yang minta KPK untuk mencegah korupsi di perusahaannya atau di lembaganya. Menurut Om Bob gimana ini? KPK di Indonesia itu memang sejak dibentuk sampai sekarang itu grafik kepercayaan masyarakat terhadap KPK itu luar biasa, ya. Pada saat terjadi banyak kasus-kasus OTT, operasi tangkap tangan, itu grafiknya adalah yang paling puncak. Jadi semua masyarakat percaya bahwa KPK telah bekerja dengan bagus. Nah, belakangan ini memang sepertinya kan KPK tidak lagi senyaring suaranya di dalam operasi OTT, ya. Selama tahun 2020 ini yang kebetulan tahun pandemik ini, OTT-nya kan bisa dihitung pakai jari lah berapa gitu kan. Nah, ini kan otomatis image bahwa kinerjanya KPK itu ada yang beranggapan tidak bagus. Ya, itu ada problemnya di situ, ya. Nah, sekarang mengenai banyaknya perusahaan yang menggandeng KPK untuk memberantas korupsi di perusahaan atau lembaganya, itu memang situasinya menjadi pertanyaan, ya, paling sedikit kok aneh gitu ya, ada perasaan aneh ya. Tapi aneh atau tidaknya ya nanti sejarah yang akan membuktikan. Seperti kemarin kalau kita lihat itu ada beberapa proyek-proyek itu juga dipasang spanduk-spanduk besar bahwa proyek ini di bawah pengawasan KPK. Wah, kalau sudah dipasang spanduk ini kan sepertinya memberi kesan bahwa proyek ini tidak akan terjadi korupsi karena KPK itu yang ikut di dalam pengawasannya. Nah, ini ya terbukti lah sekarang kemarin itu perusahaan Garuda ya. Itu komisionernya itu berbondong-bondong menuju gedung KPK. Ya. Katanya menurut rilisnya kan minta supaya KPK paling sedikit memberikan pengarahan ya, atau bisa-bisa ikut membantu mengawasi supaya di perusahaan Garuda, perusahaan penerbangan itu ya, itu jangan sampai ada korupsi lagi. Kemarin kan bekas direkturnya itu kan terlibat korupsi yang jumlahnya edan-edanan ya. Itu di dalam pembelian pesawat dan juga di dalam kontrak perawatan pesawat ya, kalau nggak salah itu. Gedenya ya puluhan juta US dollar ya. Jadi kalau dirupiahkan bisa ratusan miliar, mungkin mendekati 1 T lah gitu kira-kira ya. Nah, itu kan terus terang mencoreng nama Garuda. Nah, sekarang dengan direksi yang baru, dengan pimpinan Menteri BUMN yang baru, komisarisnya juga diganti. Lah, mungkin ingin mengembalikan citranya Garuda ya dari perusahaan yang dulu korupsi, sekarang diharapkan menjadi bersih. Ya, dengan caranya salah satunya ya silaturahmi dengan KPK. Kalau kita lihat kemarin-kemarin itu juga banyak ya perusahaan baru atau lembaga-lembaga baru, biasanya yang pejabatnya baru itu berbondong-bondong menuju gedung KPK untuk melakukan istilahnya yang santun itu kan silaturahmi, perkenalan. Ya, minta petunjuk. Ini ya memang kesannya ya kurang gimana ya, kurang etis lah ya. Jadi menjadikan tanda tanya yang besar gitu. Tapi apakah hal itu salah, Om Bob? Ya kalau dibilang salah ya secara hukum ya tidak salah.
Ya kan? Silaturahmi kan. Iya, silaturahmi ya siapapun boleh ya kan. Tetapi secara etika ini sebetulnya kurang bagus. Ya terutama mestinya KPK ya jangan terlalu mudah. Kalau ada lembaga atau orang minta waktu untuk silaturahmi, terus dibuka pintu selebar-lebarnya. Ini kan bukan lembaga pemerintah yang harus dekat dengan rakyat. Ya. Kalau wali kota, gubernur, presiden itu dekat dengan rakyat. Jadi sewaktu-waktu kalau ada hari raya atau ada hari-hari yang enak itu buka pintu open house ya untuk datang, untuk bersilaturahmi, itu wajar-wajar saja. Yang namanya pemimpin harus dekat dengan rakyat. Tetapi kalau lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu bersilaturahmi dengan orang-orang, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan di mana lembaga dan perusahaan itu adalah termasuk salah satu yang menjadi, secara kasarnya kan menjadi sasaran kan untuk diselidiki, untuk diawasi apakah yang disebut tadi itu terjadi korupsi. Korupsi itu kan kejahatan yang paling besar ya, paling jahat tuh. Uang rakyat dikorupsi. Banyak sekali negara-negara di mana-mana ya, dari zaman kuno sampai sekarang. Itu juga korupsi itu membuat negaranya jatuh, membuat negaranya jadi lemah. Nah sekarang lembaga antibody, lembaga yang sangat kuat untuk menghantam korupsi yang mungkin terjadi di perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah, ya jangan sampai mudah sekali membuka pintu untuk silaturahmi. Ini bahaya. Oke, Om Bob, kita break dulu sebentar. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Sambil terus kita tunggu komentar-komentar Anda yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Masih Anda dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, tadi disampaikan kalau membuka pintu lebar-lebar untuk silaturahmi itu bahaya. Itu bahayanya di mana, Om Bob? Ya, sekarang korupsi bisa terjadi salah satu adalah karena pengawasannya tidak ketat. Oke. Itu bisa menimbulkan korupsi, ya. Oleh sebab itu, para koruptor itu kan mencoba-coba supaya pengawasannya jangan menjadi ketat. Nah, ini supaya pengawasannya tidak jadi ketat, itu kan harus berusaha sedemikian rupa agar supaya terjadi relationship yang harmonis. Nah di Indonesia ini kan sangat terkenal, rakyatnya itu kan harmonis, ramah ya biasanya arahnya adalah menjadi akrab. Kalau akrab kan mau menindak kan jadi nggak enak. Aduh, teman sendiri, bolo dewe, teman seangkatan, macam-macam. Ya ini kan ya susah dibuktikan, memang tidak melanggar hukum, tetapi celah-celah ini bisa dimanfaatkan oleh calon-calon koruptor yang canggih. Ya seperti itu. Tadi Om Bob sempat menyampaikan ini nggak melanggar hukum, tapi kok terkesan tidak etis. Sebenarnya maksudnya gimana, Om Bob? Apakah ada kode etik gitu? Ya, sebetulnya kode etik atau etika itu kan tata cara kewajaran dalam hubungan antara seseorang dengan profesional. KPK itu kan lembaga yang profesional. Kalau bukan orang yang hebat, orang yang integritasnya tinggi, itu kemungkinan terpilih jadi member of KPK itu kan tipis. Selalu dicari orang-orang yang hebat. Nah, ini memang di dalam mengatasi masalah-masalah korupsi ini, apalagi dia pejabat yang mempunyai kekuatan yang besar sekali, memang diperlukan satu semacam kode etik, yaitu etika berhubungan secara profesional. Ya, jadi misalnya kalau tentara yang menjaga pintu gerbang, ya berdinas berdiri di pintu gerbang itu, kode etiknya dia tidak boleh ketawa. Oh iya, betul. Ya, agar tampak keren. Tentara itu kan harus keren gitu kan, orang biar takut itu seolah seperti itu ya. Nah, itu
kode etikanya dia dalam menjalankan profesinya tidak boleh senyum-senyum. Ya, tidak boleh marah. Ya, tidak boleh emosinya kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat tuh ada penjaga-penjaga di pintu-pintu utama istana kepresidenan atau lembaga-lembaga pendidikan militer itu ya luar biasa. Itu menjaga etika itu, kode etik tadi itu. Walaupun depannya itu ada anak atau ada wanita cantik yang ingin berfoto-foto ya dia diam aja. Itu namanya etika ya. Istilahnya ya kode etik ya. Jadi ya seperti itu, tidak melanggar hukum tetapi tidak elok. Jadi kode etik itu memang banyak sekali dibikin ya agar supaya pejabat itu ada guidance-nya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Bukannya kalau yang di luar itu yuk boleh ya. Enggak, jadi kode etik itu harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya misalnya seorang dokter yang lagi memeriksa pasiennya itu terus ada temennya yang mengikuti pasiennya untuk melihat dokternya itu meriksanya gimana. Nah ini kode etik. Ya jadi tidak boleh temennya itu mendampingi lihat. Itu tidak boleh. Terus juga ada kode etik yang lain. Misalnya seorang hakim. Dia mau menyidangkan perkara. Semalam sebelumnya itu ada kerabat dari sang terdakwa menghubungi sang hakim tadi itu. Ya walaupun itu silaturahmi, ya itu kode etik. Hakim itu nggak boleh ketemu. Ini kode etik ya. Jadi pasti semua lembaga profesional itu ada buku kode etiknya. Ya kalau dilanggar apa dia melanggar hukum. Ya sepanjang itu tidak ada di dalam undang-undang ya dia tidak melanggar hukum. Tetapi dia akan mendapat sanksi yang dari lingkungannya. Ya jadi misalnya ini seorang tokoh masyarakat idola tiba-tiba kelihatan bahwa dia ada di tempat hiburan yang bisa dikategorikan orang-orang umumnya mengatakan itu tempat yang kurang bagus misalnya. Ya. Nah itu kan itu kode etik ya. Melanggar hukum enggak? Ya tidak. Enggak, tapi melanggar kode etik. Ya jadi teman-temannya yang sefigur dengan mereka mungkin waduh teman saya yang posisinya sama ini kok melakukan seperti itu ya itu nanti bisa mengganggu profesi saya, mengganggu gengsi saya misalnya seperti itu. Lah itu hukuman yang bisa diterima. Jadi secara hukum pidana atau perdata nggak ada, ya kan? Nah ini memang kode etik itu ya diperlukan. Biasanya kode etik yang baik itu bisa menampung, bisa menginspirasi agar para yang terlibat dengan kode etik tadi itu bisa berjalan dengan baik, bisa diterima dengan baik, bisa tidak menimbulkan kesan negatif. Nah Om Bob, seperti yang kita tahu, korupsi kan sebenarnya sudah ada dari dulu kan, dan terus ada, dan sepertinya memang susah diberantas sampai sekarang. Ya memang korupsi kalau kita lihat dari sejarahnya, itu memang dari dulu itu ada korupsi. Ya, gratifikasi, korupsi itu ada. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa korupsi itu pasti bisa terjadi. Ya pasti loh. Cuman bagaimana caranya kita ini bisa tahu harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dikategorikan dalam korupsi tadi itu. Ya biasanya yang menyangkut maut seperti ini kan seperti yang sekarang sering terdengar kan kasus suap menyuap. Suap menyuap. Jadi semua kasus itu bisa diatasi dengan suap, katanya begitu. Ya. Bilang gitu betul. Asalkan tahu berapa harga yang harus dibayar. Wow. Ya. Harga yang harus dibayar ini bukan dalam arti secara materi kita menyuap seseorang pejabat berapa duitnya. Bukan seperti itu. Tunggu Om Bob, kita akan lanjutin setelah break. Dan jangan lupa, Anda bisa kirim komentar-komentar Anda tentang apapun juga. Silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the Box.
membahas apapun yang Anda mau. Masih Anda dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih tunggu komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Langsung aja dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Tadi kita sudah mulai membahas seputar suap menyuap. Oke, kita lanjut lagi Om Bob. Kalau sekarang yang kelihatan di mana-mana itu kan terjadi suap menyuap, ya. Kemarin itu ada oknum pejabat yang meloloskan buronan menjadi bisa lancar keluar masuk Indonesia. Wah, itu katanya diberi imbalan. Imbalan ini kan suap ya. Katanya 500.000 US dollar. Wow. Itu harganya kelihatan kan? Nominalnya. Nah, ini angka itu dari mana? Kemungkinan negosiasi, ya kan? Akhirnya ya jatuhlah 500.000 dolar plus something, misalnya begitu, ya. Itu kalau yang nyata-nyata, ya. Kemarin di dalam pembelian pesawat terbang yang sidangnya rame itu kan juga begitu, ya. Markup harga, misalnya seperti itu kan semua materi. Ya. Jadi kalau melihat dari ini, apakah bisa dikatakan bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan dengan UUD, ujung-ujungnya duit, ya? Kan belum tentu. Ya? Ada yang sangat terkenal ini dalam melakukan hal-hal yang seperti ini dengan istilah yang namanya lobby. Ya, jadi kalau suap nggak bisa, biasanya yang punya tujuan-tujuan tertentu itu ya dia pakai lobby kelas tinggi. Lobby ini salah nggak? Ya tidak salah. Sepanjang di dalam lobby tadi itu tidak ada deal pakai suap duit, ya itu nggak salah. Ya karena lobby itu nggak ada hukumnya. Kalau orang nggak boleh lobby itu nggak ada. Yang bisa membatasi lobby adalah kode etik. Ya tadi itu boleh dan tidak dilakukan oleh seorang pejabat. Ya contohnya. Itu kalau di luar negeri, kalau ada masalah-masalah yang dibawa ke pengadilan, terutama ini di modelnya Amerika ya, itu sistem peradilan di sana kan pakai juri. Nah ini begitu ada kasus tertentu, sejak diputuskan siapa yang akan jadi juri, biasa jurinya itu jumlahnya lebih dari 10, tetapi selalu angkanya adalah ganjil, ya. Jadi 17, 15 atau berapa itu biasanya seperti itu. Dan hakim tidak boleh lagi menerima kunjungan tamu, tidak boleh ada handphone, tidak boleh ada komunikasi, semua dikarantina. Ya, kalau kemarin ada pandemik coronavirus ini dikarantina secara fisik, itu kan masih boleh telepon macam-macam ya. Kalau ini karantina baik fisik maupun komunikasi. Ya, jadi di karantina tidak boleh berhubungan dengan orang sampai perkara itu selesai. Ya, kalau kita lihat perkara-perkara yang disidang di sana di Amerika itu kan cepat sekali selesai. Kalau nggak selesai ya yang di karantina ini bisa 6 bulan gimana? Ya, biasanya kasus-kasus di sana kan selesai cepat. Ya, 1 bulan 2 bulan udah selesai. Langsung ada putusan, udah selesai. Ya, nah itu karantina. Tidak boleh bertemu dengan orang-orang, tidak boleh baca koran, tidak boleh nonton TV, agar supaya dia tidak terpengaruh di dalam mengambil keputusan ini. Ya, ini kode etik yang sudah dijadikan hukum. Jadi tidak berani melanggar, berani keluar ketemu orang ya hukum. Tapi di Indonesia ini kan kode etik belum dijadikan hukum. Ya, kapan itu kita tahu. Ya, ada beberapa peristiwa oknum hakim yang ketemu dengan siapa. Oh, ternyata siapa itu ada hubungannya dengan terdakwa. Ya, atau bagaimana ya terjadilah kong kali kong yang dulu banyak sekali namanya jual beli putusan macam-macam. Ini yang bahaya. Kalau lobby terus gimana Om Bob? Ya, kalau lobby itu lain lagi. Kalau suap menyuap itu biasanya pakai materi, kasih mobil Cadillac, Lamborghini misalnya begitu ya.
Kalau uang ya US dollar ya. Mungkin sekarang yang lagi ngetop itu batangan emas murni Antam. Wah. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo misalnya seperti itu ya. Tapi kalau lobby itu beda lagi. Lobby itu adalah menggolkan satu tujuan dengan persahabatan. Ini luar biasa. Kalau orang sudah bersahabat, itu biasanya luluh. Zaman Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Ke-1 itu banyak cara-caranya juga pakai jebakan-jebakan wanita cantik. Oh, Ya, banyak kan itu spionase yang dinamain matahari ya dari Jepang ya. Itu banyak. Jadi artinya kalau ada sesuatu keinginan yang mau ditembus kepada suatu negara tertentu, maka kalau pakai diplomasi biasa itu nggak bisa nembus, pakai diplomasi mata-mata dari wanita cantik. Ya, itu kan ada pameo itu. Hero, jadi seorang kesatria, itu kalahnya dengan wanita cantik. Nah, dengan teori ini, maka negara-negara atau mereka yang menginginkan mengalahkan seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan hebat, tapi agar supaya luluh, melatihlah cewek cantik tadi itu untuk bisa masuk kenalan. Nah, begitu dia udah bisa kenalan, barulah pesanan-pesanan atau permintaan-permintaan itu dimasukkan. Dan itu terbukti ada beberapa yang goal. Ini namanya lobby kelas tinggi. Out of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Anda masih terus mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih tunggu komentar-komentar Anda tentang apapun itu. Untuk bisa kita bahas di sini, silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Oke, kita terusin lagi diskusi kita. Tadi sampai contoh lobbying yang kelas tinggi. Sekarang ada lobby yang lain. Tapi ini sebetulnya ya nggak salah. Ya, di dunia perusahaan pun itu digunakan. Misalnya begini, kita mempunyai masalah dengan seseorang tertentu. Seseorang di sini itu bisa pejabat, ya bisa pengusaha, gitu ya. Nah ini, wah gimana ini? Secara resmi ketemu di kantor tidak pernah boleh, ya. Mengirim surat untuk minta izin, berkenan untuk bertemu, tidak bisa. Tidak ada waktu, macam-macam. Gimana? Kalau ini tidak bisa ditemuin dan peraturan atau penawarannya tidak bisa dibaca, tidak bisa diterima, bisnisnya akan menjadi tidak bagus. Target tidak tercapai. Ya kalau pada pengusaha ya seperti itu. Kalau pada pejabat nanti izin saya nggak bisa dikeluarin gimana? Ya. Izin di sini kan belum transparan ya. Nah ini udah coba kanan coba kiri nggak bisa gimana? Ya pakai surat ya macam-macam nggak bisa. Mau bertatap muka juga nggak bisa. Gimana? Wah ini kan harus cari jalan keluar. Nah lobby di sini penting. Ya sekarang tinggal diselidiki. Ya orang yang mau jadi sasaran kita itu punya hobi apa? Oh, oke. Ya jadi ini yang disebutkan asal tahu caranya dan siap membayar harganya. Itu caranya begini. Misalnya orang itu hobinya pergi ke luar negeri sebelum pandemik ini ya, oke? Dia sering berlibur, berliburnya ke Italia misalnya, ya ke Pulau Bali misalnya. Kalau nggak ke luar negeri ya misalnya Bali atau ke Danau Toba ya, atau ke Maldives ya. Diselidikin ini kapan ini bos ini. Bos ini kan orang yang kita tuju ya. Kapan dia mau liburan nih, ya kan? Oh, dia kalau liburan biasanya mengajak siapa? Misalnya begitu, ya kan? Dia hobinya apa? Begitu kan? Nah, kita cari orang. Kalau kita nggak bisa ya cari orang, ya kan? Orang kita yang punyanya hobinya sama dengan bos ini. Misalnya bos ini hobinya diving. Wah, kita harus cari orang yang hobinya juga diving, pengetahuan divingnya juga hebat. Nah terus juga syukur orangnya itu ganteng atau ayu ya. Jadi bagaimana caranya orang ini harus kenalan sama beliaunya ini. Kita biayai. Itu namanya lobby. Ya nanti kalau sudah
ketemu, berangkatnya tempat diving sama-sama. Kalau dia pakai kelas bisnis, sang utusan kita untuk lobby ini juga harus naiknya bisnis. Bisnis juga. Kalau dia first class, dia juga harus first class. Ya kan? Itu kan biaya semua ya. Jadi disinilah yang pentingnya. You berani keluar harganya enggak? Tahu enggak harganya itu seperti itu? Masuk, kenalan. Ya, di dalam pesawat ya kenalan dengan suasana yang sama. Di tempat divingnya ya luar biasa. Tapi ternyata orang kita ini divingnya luar biasa, pengalamannya banyak, sehingga sang bos yang kita arah tadi itu bisa perusahaan, bisa pejabat ya, itu ternyata takluk sama orang kita tadi. Salut, ternyata pengetahuan divingnya hebat, pengalamannya hebat, bisa ngajarin ya, sehingga buatlah sang pejabat atau bos tadi itu merasa, waduh ini luar biasa, saya sangat senang dengan ini, saya kepingin bersahabat. Lah, buatlah dia seolah-olah berhutang budi lah. Udah diajarin, kalau dulu divingnya dia hanya bisa 30 meter, bersama dengan dia bisa terjun sampai 100 meter misalnya. Ya, kalau masuk dalam laut itu biasanya cuman lihat ikan-ikan yang besar seperti ikan paus ya, paus bintang atau paus biru, itu yang jinak, yang bisa dideket-deketin, tapi dia kepengen melihat hiu. Wah, ini ternyata teman barunya ini bisa ngajak ke hiu. Wah, luar biasa kan? Nah, kalau sudah jadi akrab seperti itu, baru pesan-pesan sponsor dari yang mengirim dia, yang meng-hire dia itu disampaikan. Pak, buat saya minta tolong. Bla 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 ini. Nah, ini biasanya itu lolos. Ya, ini bukan suap, tapi lobby. Boleh nggak? Boleh. Melanggar hukum nggak? Tidak. Tapi secara etika, kode etik dia melanggar. Ini susah ya. Dan ini di mana-mana dilakukan. Makanya antara negara itu juga lobby-lobby itu kuat, penting. Ya, jadi nggak bisa dihindari. Ya, tapi kalau itu tidak merugikan, ya mestinya nggak apa-apa. Kalau merugikan masyarakat, ya itu nggak benar. Itu bisa termasuk kategori melanggar hukum. Tapi kalau tidak melanggar, ya nggak apa-apa. Ya, jadi mestinya ini perlu dibedakan. Ya, jadi jangan selalu dianggap kalau ada fasilitas yang diberikan kepada orang-orang tertentu itu belum tentu suap. Tapi bisa karena lobby. Dan sepanjang itu tidak merugikan masyarakat, ya monggo, nggak ada masalah. Oke, kita break dulu Om Bob. Jangan kemana-mana, stay tune di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Awang Aji Wasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Om Bob, kalau terkait sama KPK, sama korupsi, itu sebenarnya kalau kita akan memberantas korupsi, baiknya kita mencontoh negara mana ya Om Bob? Ya memang korupsi itu kan cara-cara penanganannya banyak macam. Intinya kan bagaimana supaya orang tidak berani korupsi. Itu kuncinya. Ya, semua negara punya gaya macam-macam. Ada yang dihukum mati. Kalau korupsinya lebih dari 1 juta US dihukum mati. Di bawah 1 juta US seumur hidup. Misalnya seperti itu ada. Ya, di tempat kita kemarin sudah keluar undang-undangnya ya. Yang di atas 100 miliar bisa dikenakan hukuman seumur hidup. Ya, nah itu sudah maju ya. Cuma nanti pelaksanaannya gimana? Yang paling penting malah harusnya penting yang mana? Pencegahan apa penindakan? Ini yang menjadi debat semua orang. Ya, mana yang harus diutamakan? Ya, seperti ayam dan telur, mana yang lebih dahulu? Ya. Nah, ini juga begitu. Penindakan atau pencegahan yang harus diutamakan. Nah, kalau situasinya itu sudah menahun itu kan terjadi di mana-mana. Itu mestinya harusnya penindakan dulu. Tidak peduli besar dan kecil, ditindak dulu. Bikin jera. Kalau sudah jera, kan orang nggak berani.
kalau sudah tidak berani korupsi, paling sedikit uang negara kan menjadi lebih aman ya. Betul. Baru dipikirin bagaimana pencegahannya yang lebih efektif. Memang nggak bisa selalu pendidikan terus ya nggak bisa. Harus bisa dicegah. Tapi penindakan itu perlu untuk memberi shock terapi dan dalam jangka pendek menyelamatkan uang negara. Tetapi pasti di dalam penindakan itu hukumannya harus benar. Jangan hukumannya melempem. Kalau kita lihat grafik dari beratnya hukuman itu kan sepertinya grafiknya menurun. Makin lama bukan makin berat, tapi makin lama makin ringan. Nah ini kan memberi angin segar kepada yang korupsi. Koruptor jadi sorak-sorak bergembira. Huri, it's a holiday gitu kan. Karena makin lama makin ringan. Remisi makin lama makin besar. Kemarin yang dihukum 15 tahun atau 20 tahun remisinya 7 tahun misalnya gitu kan, ini repot. Ya jadi tidak menuju ke hakiki yang sesungguhnya. Om Bob, banyaknya tangkapan-tangkapan dari KPK, apakah ini bisa dibilang kemudian Indonesia bebas korupsi? Ya, soal bebas korupsi atau tidak itu ya memang tidak bisa diukur dari berapa banyaknya yang ditangkap. Ya, tetapi paling sedikit banyaknya yang ditangkap itu menjadi trauma bagi calon-calon koruptor itu. Kalau saya korupsi, bisa-bisa saya ketangkep. Karena penindakannya, petugas-petugasnya itu luar biasa. Jadi akan menimbulkan rasa takut untuk berbuat korupsi. Ya kemarin memang ada statement ya dari lembaga kita itu bahwa banyak penangkapan bukan berarti Indonesia bersih dari korupsi. Ya jadi sepertinya dikehendaki agar opini publik itu jangan menganggap kalau penangkapannya banyak itu berarti Indonesia sudah bebas korupsi. Karena selama ini lembaga tersebut KPK itu kan tahun ini cuman nangkepnya berapa banyak ya, bisa dihitung dengan jari. Nah ini kan alias agar supaya opininya itu kalau tidak ada penangkapan bukan berarti terus KPK tidak kerja. Ya, KPK kerjanya lebih mengutamakan pencegahan. Nah ini kan ya jadi ya bahan pembicaraan atau bahan renungan kita ya. Jadi sebetulnya bagaimana agar supaya korupsi di Indonesia itu harusnya makin lama makin sedikit ya, bukan malah makin kelihatan ya. Seperti kemarin itu yang ada di Pulau Bali yang menjadi viral ya, ada oknum dari polisi lalu lintas ya yang memalak 1 juta pada turis Jepang ya. Akhirnya toh ada korting 100.000, mintanya 1 juta, dibayar cuma 900.000, mungkin uangnya tinggal 900.000, tetapi bilang oke ya, saya akan bantu dan lolos gitu. Nah ini kan image-nya jadi jelek ya. Nah orang-orang bisa mempertanyakan, lah ini gimana? KPK bekerjanya gimana? Ya masyarakat itu kan pengennya mendapatkan sesuatu yang positif dari semua rupiah yang dibayarkan dari pajak-pajak itu kan, dari anggaran pemerintah itu ya harus ada rasanya. Lah ini kan mungkin diperlukan ya rasa bahwa ini telah bekerja, uang rakyatnya sudah efektif. Lah itu kan ya perlu juga. Oke, dan sepertinya memang kita harus berpisah di sini, Om Bob, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa Anda bisa kirim komentar Anda tentang apapun juga. Untuk bisa kita bahas di sini, silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Atau mau via email, boleh. Alamatnya di apapun yang Anda mau @gmail.com. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.